maksimal teman-teman. Jadi buat yang mau memulai berternak atau peternak pemula, ini sangat cocok banget, rekomendasi banget videonya. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat, dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya teman-teman. Ini saya akan berbagi cerita mengenai domba. Ini lagi pemberian pakan hijauan rumput odot teman-teman. Saya akan men-sharingkan ke teman-teman bagaimana caranya untuk perawatan domba-domba atau perawatan kambing juga teman-teman. Yang penting simak terus videonya sampai selesai teman-teman. Untuk perawatan domba-domba, saya ada 3 teknik dasar atau 3 cara yang wajib teman-teman atau yang mau mulai berternak domba. Untuk yang pertama itu dari kebersihan kandangnya teman-teman. Untuk kebersihan kandang kita harus cek terus kotoran dari kambing atau dombanya teman-teman. Jangan sampai kotorannya menumpuk kayak begini teman-teman. Itu wajib dibersihkan biar domba-dombanya sehat dan jauh dari penyakit untuk domba-dombanya teman-teman. Jadi kebanyakan peternak-peternak itu sibuk dengan kegiatan mencari pakan sampai lupa membersihkan kotoran-kotoran dombanya teman-teman. Untuk di tempat saya atau ternak saya itu minimal 1 minggu sekali ini kotorannya diangkat teman-teman. Jadi sangat bersih dan terjaga untuk domba-dombanya, karena setiap 1 minggu sekali itu saya angkat kotorannya teman-teman. Jangan sampai kotoran atau kohenya menumpuk kayak begini teman-teman. Itu kurang baik buat kesehatan dombanya, karena itu amoniak bisa naik ke atas dan terhirup oleh pernapasan domba. Itu mengakibatkan bisa batuk pada domba-dombanya teman-teman. Untuk kotoran kohe setidaknya itu 1 bulan sekali, kalau teman-teman sibuk itu bisa diangkat kotorannya teman-teman. Setelah itu saya lanjutkan treatment selanjutnya. Kalau sudah dibersihkan itu enak teman-teman, jadi dombanya sehat. Terus yang berkunjung juga enggak sungkan-sungkan kalau tempat ternaknya bersih, terjaga kayak gini itu teman-teman. Ini sih hanya mencontohkan teman-teman. Jika teman-teman rajin atau giat, pasti tempat teman-teman atau peternak teman-teman juga bersih. Saya juga belajar dari peternak-peternak yang maju atau sukses, barulah lanjut treatment selanjutnya itu teman-teman, yaitu penyemprotan pada kandang teman-teman. Ini dibilang wajib ya enggak juga, tapi ya untuk saya itu wajib teman-teman. Ini setelah kotoran diangkat, saya pasti menyemprotkan disinfektan pada kandang teman-teman.
Kalau penyemprotan di inspektan pada kandang saya itu 1 minggu 2 kali teman-teman jadwalnya. Jadi minggu pertama penyemprotan itu pas kohe numpuk. Nah, yang kedua itu pas kohe diangkat teman-teman. Jadi 2 kali penyemprotannya teman-teman. Untuk obat penyemprotan teman-teman bisa cari di online shop atau bisa sharing-sharing ke peternak terdekat teman-teman yang bagus apa. Saya belum bisa ngasih apa namanya produk. Untuk produknya ntar saya akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Ya kalau untuk produksi ya banyak sebenarnya, ntar saya akan bikinkan videonya khusus teman. Nah itu teman, teknik yang pertama itu sangat penting banget, kebersihan kandang buat domba-dombanya biar tetap sehat teman-teman. Jadi peran penting banget buat domba-domba. Jika kandangnya bersih, otomatis dombanya juga pasti sehat, sirkulasinya enak, udaranya segar buat domba-dombanya juga teman-teman. Untuk yang kedua itu segi kesehatan teman-teman. Apa saja untuk kesehatannya? Satu, dombanya itu harus dicek secara rutin. Biarpun tidak rutin juga harus menganalisa domba-domba tiap harinya teman-teman. Apakah makannya lahap, posisi dombanya, ataupun kurang lahap, itu wajib dicek terus teman-teman setiap harinya. Barangkali dombanya demam. Jadi gitu teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel ini teman-teman, share juga ke teman-teman, dan jangan lupa di like, komen-komen di kolom komentar teman-teman. Ini untuk yang kedua kan apa, ternak wajib dicek kesehatannya setiap hari teman-teman. Untuk kesehatannya apakah domba makannya lahap atau kurang lahap, teman-teman bisa dicek apakah demam atau gimana dombanya. Setiap pakan jangan sampai kambing itu kelaparan atau kekurangan pakan teman-teman. Jadi dombanya itu bisa stres teman-teman. Untuk pakan hijauan kayak gini saya pasti dikasihkan sisa, jangan sampai dombanya kelaparan karena kurang pakan. Kalau kelaparan kurang pakan kurang baik juga, masih mending dombanya kenyang biarpun ada sisa pakan yang terbuang teman-teman. Untuk teman-teman juga bisa kasih pakan itu, alangkah baiknya itu palung pakannya dibersihkan terlebih dahulu teman-teman. Untuk palung pakan itu kalau sudah bersih palung pakannya itu boleh bisa dikasihkan pakan yang baru teman-teman. Jadi lebih bagus juga sebelum ngasih pakan baru itu terlebih dahulu palung pakannya dibersihkan seperti ini teman-teman, biar lebih fresh kelihatannya teman-teman. Untuk pakan itu bisa komboran atau pakan hijauan teman-teman, tapi kalau saya kalau ngasih pakan sore hari biasanya komboran teman-teman. Komborannya ya seperti biasa, kalau ada gedebong pisang pakai gedebong pisang, kalau nggak ada pakai rumput teman-teman. Begitu teman-teman. Untuk sekarang saya kasihnya pakai gedebong pisang teman-teman, karena musim kemarau jadi produksi rumputnya
sedikit menurun, makanya saya pakai gedebong pisang untuk alternatif pakannya teman-teman. Jika di tempat teman-teman ada yang lebih bagus selain gedebong pisang, itu tinggal dicoba aja pakai pakan yang lebih bagus selain gedebong pisang teman-teman. Jangan sampai mengikuti cara saya teman-teman. Kalau di tempat saya kan ini banyak limbah gedebong pisangnya, jadi saya manfaatkan buat pakan domba teman-teman. Sangat lahap juga ini teman-teman, karena nutrisinya terjaga, kesehatannya juga terjaga, vitaminnya juga terjaga juga. Setiap bulan saya kasih. Nah, itu berikut kesehatan domba-dombanya teman-teman. Nah, ini yang ketiga itu penting juga teman-teman. Selain dicek kesehatannya dan dicek dombanya, itu yang ketiga, jangan lupa dombanya itu harus sering dimandikan, minimal 6 bulan sekali teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, ada 3 cara perawatan domba untuk beternak pemula atau yang mau memulai dalam berternak teman-teman. Dari yang pertama, kandang wajib dibersihkan. Yang kedua, ternak wajib dicek kesehatannya. Dan yang ketiga, domba wajib cukur minimal 6 bulan sekali. Berikut, kukunya dipotong biar lebih sehatnya maksimal teman-teman. Jadi buat yang mau memulai berternak atau peternak pemula, ini sangat cocok banget, rekomendasi banget videonya. Semoga dengan video ini akan ada manfaatnya buat teman-teman yang mau memulai berternak. Ini wajib sekali diterapkan di peternak teman-teman. Terkadang kan dari 3 hal dasar yang saya jelaskan tadi, kebanyakan peternak lalai melakukannya teman-teman. Sebenarnya sih bukan lalai bagi saya pribadi ya teman-teman. Mungkin teman-teman peternak itu sibuk atau banyak kegiatan di kandangnya teman-teman, jadi garis bawahi sebenarnya sih bukan lalai, mungkin banyak kegiatan ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah support channel saya teman-teman. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dulu videonya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.